Jakarta Pusat, dan kita akan menanyakan begitu ya tanggapan dari seorang pakar hukum pidana ini terkait dengan pledoi yang sudah dibacakan kemarin tapi ternyata masih harus dilanjutkan hari ini mengingat masih ada sejumlah halaman yang belum dibacakan untuk nota pembelaan tersebut. Dan tadi kita lihat begitu ya tayangan bahwa Darmawan Salihin selaku keluarga atau ayahanda dari Wayan Mirna Salihin ini cukup kecewa. Namun sebagian pihak juga bertanya-tanya begitu tentang tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum, di mana tuntutan 20 tahun namun tidak ada hal begitu yang meringankan dari diri terdakwa. Kita juga akan membahas hal tersebut bersama dengan Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Ahyar. Selamat pagi Elvi. Terima kasih sudah hadir di sini pagi-pagi. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan Pak Ahyar, ini terkait dengan sidang pledoi pada hari ini. Kemarin sidang harusnya hanya 1 hari begitu, tapi membutuhkan tambahan waktu hingga hari ini. Hal seperti ini wajar tidak sih dilakukan dalam setiap persidangan? Jarang ya, terutama mengenai masalah requisitor atau pledoi itu jarang ada tambahan hari. Tetapi secara hukum sih tidak salah, karena juga jangan kita batasi karena waktu ini harus diselesaikan juga. Nanti akibatnya para pihak, apakah itu penasihat hukum, terdakwa, majelis hakim, jaksa penuntut umum, panitera, gara-gara terlalu diforsit sakit, akibatnya kan tertunda lebih lama lagi penyelesaian kasus. Jadi menurut saya tidak ada masalah, ada penundaan. Ini berarti majelis dengan leluasa memberikan waktu kepada pihak yang menganggap ini mungkin tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Jadi secara hukum tidak masalah begitu ya, masalah. Namun ini jarang terjadi. Tapi tadi Pak Ahyar juga menyatakan lebih baik ditunda begitu sampai besok, tidak hari ini begitu ya, karena mengingat tadi malam selesai malam sekali begitu untuk pembacaan. Malam sekali. Baik. Nah, untuk berkas dari nota pembelaan sendiri kemarin kita lihat cukup tebal ya, sampai halaman, walaupun ya dibacakan hanya 300 halaman yaitu poin-poinnya. Apakah untuk jumlah setebal itu juga wajar untuk kasus pembunuhan yang masuk dalam tindak pidana biasa? Ini menunjukkan bahwa pihak penasihat hukum memang all out. Ya, tentu dia akan mengurai, saya kira. Walaupun saya belum membaca seluruhnya, tentu dengan 4.000 halaman, berarti semua persoalan-persoalan, fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, bahkan jangan-jangan juga ada yang disinggung sejak penyidikan dilakukan. Itu mereka bahas dengan lebih rinci. Juga kemarin sempat kita mendengar keterangan-keterangan ahli oleh para pihak itu, baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun diajukan sendiri oleh penasihat hukum, juga diberikan suatu komentar, ulasan-ulasan yang tentu ujung-ujungnya tentu penasihat hukum akan mengatakan bahwa ini tidak terbukti bahwa kematian dari Mirna karena racun, dan juga tidak akan terbukti bahwa yang melakukan itu adalah Jessica. Belum lagi persoalan-persoalan formalitas yang mereka tanyakan, misalnya mengenai masalah penyitaan itu ada. Jadi kalau mau dibagi sebetulnya 2 pembelaan yang belum selesai ini, ada juga sebahagian mereka mempersoalkan persoalan prosedural. Kemudian dia akan berbicara tentang substansi kasusnya, kematiannya, siapa yang melakukan pembunuhan. Jadi kalau mau kita pilah dari pledoi ini, kalau menurut hemat saya bisa kita klasifikasikan, ada yang mempersoalkan prosedural, ada yang mengenai masalah substansi. Baik, jadi ini merupakan hal yang wajar dan membuktikan bahwa kuasa hukum saat ini terkesan all out begitu ya, all out terhadap masalah, mengingat banyak sekali ahli yang dihadirkan dan juga prosedur-prosedur begitu yang dinilai tidak lengkap dalam kasus ini. Baik, kalau kemarin juga untuk nota pembelaan juga dibacakan oleh terdakwa sendiri, Jessica Kumala Wongso, begitu mengenai curahan hatinya, mengenai pengakuannya bahwa dia mengatakan dia tidak melakukannya dan tetap menganggap Mirna sebagai teman yang baik. Nah, di sini ada 2 begitu yang dibacakan, yaitu yang Jessica bacakan dan juga yang kuasa hukum bacakan. Sebenarnya apakah memang porsi ini sudah diatur begitu untuk menggugah keyakinan dari hakim? Nah, saya tidak tahu persis apakah ini ada diatur atau tidak. Tetapi adalah lazim juga si terdakwa secara pribadi di dalam dakwaan pidana dia juga melakukan pledoi atau pembelaan terhadap diri dia. Kemudian juga dilakukan oleh penasihat hukum. Kalau si terdakwa itu kan dengan bahasa apa adanya. Kalau istilah penasihat hukum Pak Oto kemarin, ya mungkin mau curhat, mau apa, silakan. Ya apa adalah menurut terhadap kasus itu.
Nah, penasihat hukumnya lah menyempurnakan dari aspek hukum, analisanya, nanti sampai kesimpulannya, teori-teori yang dipergunakan. Nah, itu adalah bahagian. Tentu saja apakah itu ada pengaturan atau tidak, tapi dengan hal ini jelas tentu ada dua pembagian ini ya, ada yang oleh terdakwa langsung, ada oleh penasihat hukum. Terdakwa sebagai masyarakat umum lah, apa yang dia rasakan disampaikan lah kepada pengadilan, forum. Nah, itu tentu sekali lagi tidak lepas ujungnya adalah akan membuat hakim yakin. Yang dari awal saya katakan perebutannya saat sekarang ini adalah bagaimana meyakinkan hakim. Karena kalau dilihat dari alat bukti, dua belah pihak mempunyai bukti yang disebut dalam undang-undang kita mengenai masalah saksi mereka ajukan kedua belah pihak, keterangan ahli ada, surat juga ada, keterangan dakwah tentu pasti memanfaatkan. Nah, yang satu miliknya hakim adalah petunjuk tadi dari keterangan ahli, nanti hakim itu. Nah, saya melihat dua-dua pihak mengajukan itu, mau nggak mau dua-duanya karena berhadapan-hadapan, yang satu mengatakan terbukti, yang satu mengatakan tidak terbukti. Itu sudah diprediksi dari awal. Jadi ada kutub yang antara utara dan selatan. Nah, ini adalah pledoi itu tadi, termasuk requisitor tuntutan jaksa adalah meyakinkan hakim bahwa terdakwa versinya jaksa bersalah, dengan membahas juga tentu alat-alat bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun diajukan oleh penasihat hukum sendiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, cuman memang sistem hukum kita demikian. Saat yang terakhir itu selalu adalah terdakwa dalam pidana. Kalau de perata itu adalah tergugat, membela diri terakhir. Nah, tentu jauh lebih enak berada di posisi setelah kita tahu apa yang dilakukan katakanlah ini oleh pihak sana, sparring partner, saya nggak mau mengatakan musuh lawan gitu, sparring partner mengatakan apa, lantas apa tangkisan, tentu counter ini jauh lebih enak terhadap serangan. Jadi lebih prepare begitu ya dengan apa yang akan disampaikan. Iya. Baik, ini kalau misalkan tadi juga Anda menilai begitu ya, ketika keterangan terdakwa ini diletakkan paling terakhir, dan apakah memang porsi dari keterangan terdakwa ini akan lebih kecil begitu jika dibandingkan dengan porsi-porsi yang lainnya seperti keterangan saksi, ahli, dan unsur-unsur alat-alat pembuktian yang lainnya? Kalau keterangan terdakwa atau pembelaan terdakwa? Keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini tentu kan dia hanya satu orang. Kalau saksi ini kan banyak orang, sehingga kan waktu yang diberikan terhadap satu orang pasti lebih sedikit ketimbang yang banyak orang. Belum lagi dengan ahli-ahli, yaitu wajar saja. Nah, tapi bukan berarti karena waktunya sedikit itu tidak bisa terdakwa ini mengemukakan apa yang menurut versi dia. Saya lihat majelis hakim sudah memberikan hal itu kepada terdakwa ketika saat pemeriksaan terdakwa di dalam persidangan. Jadi nggak ada lagi kan hal-hal lain yang, kalau nggak salah hakim menanyakan nggak ya, ada lagi nggak hal-hal yang mau disampaikan oleh terdakwa ketika itu. Baik, nah pada saat pemeriksaan terdakwa begitu ya, pada waktu itu ternyata dilakukan begitu sampai di cross check antara JPU, kuasa hukum dan juga hakim mempertanyakan hal-hal tersebut. Apakah memang keterangan dari terdakwa ini bisa sangat meyakinkan pada waktu itu jika dibandingkan dengan nota pembelaan terdakwa yang pada sekarang dibacakan, mengingat kita tahu bahwa terdakwa ini tidak harus disumpah untuk menyatakan keterangannya? Kalau bicara masalah keyakinan, kembali itu yang tahu kan hakim sebetulnya. Apakah lebih meyakinkan? Tentu hakim untuk membuat keyakinannya tadi dia cross check, baik terhadap penasihat hukum, terdakwa, keterangan terdakwa itu tadi maupun terhadap penuntut umum. Dia akan cross check. Pasti hakim itu sudah juga ada gambaran di dalam benaknya. Kalau menurut saya sedemikian. Tinggal endingnya apa? Tidak tertutup kemungkinan kalau dia saat sekarang ini sudah ada berapa persen gitu ya. Ini kan untuk melengkapi 100% keyakinan hakim bersalah atau tidak bersalah. Jadi ada 3 keputusan kan di dalam suatu kasus pidana ini. Yang pertama, kalau tidak terbukti orang melakukan kesalahan, tidak terbukti memenuhi unsur-unsur, salah satu unsur pasal yang didakwakan saja, orang itu harus dibebaskan, yang dikenal dengan istilah Friedensprach. Tetapi orang itu terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, orang itu harus dilepaskan dari segala tuntutan hukuman. Ini yang dikenal dengan Ontslag van Recht Vervolging,
Yang ketiga adalah orang itu terbukti melakukan tindak pidana, memenuhi semua unsur, tidak ada hal-hal yang menghapuskan pidana, makanya dia adalah dihukum kesrah. Ini yang diatur dalam KUHP kita, pasal 191 ayat 1-2 dan pasal 193 KUHP ada diatur di situ. Nah, ini nanti di dalam itulah hakim melihat ujungnya apa. Nah, saya melihat di dalam kasus ini akan hanya dua kemungkinan. Ada yang melihat kayaknya yang saya dengar juga ada pengamat mungkin ada 3 kemungkinan yang tadi. Kalau saya tidak, karena kemungkinan dia akan dilepaskan dari segala tuntutan menurut saya tidak ada selama persidangan itu berlangsung. Katakanlah antara lain yang masa kayak begitu itu dia membela diri, atau dia terpaksa, atau dia menjalankan perintah atasan, atau dia ada gangguan kejiwaan. Nah, ini saya ngelihat tidak ada. Tinggal hanya 2 itu. Dia bebas atau dihukum. Nah, hakim saya yakin ya sudah ada juga tentu gambaran-gambaran dari selama proses persidangan para hakim membaca berkas-berkas sudah mulai. Tapi ini adalah puncaknya adalah bagaimana para pihak ini meyakinkan melalui requisitor tuntutan jaksa yang sudah dilakukan minggu yang lalu. Kemudian bagaimana terdakwa beserta penasihat hukum memberikan pledoi atau pembelaan menangkis dakwaan tuntutan jaksa tadi. Nah, nanti jaksa tentu juga akan membahas lagi, mengcounter lagi, mementahkan lagi pledoi yang dikemukakan oleh para terdakwa dan penasihat hukum ini. Nah, pada akhirnya nanti ada kesempatan oleh terdakwa dan para penasihat hukum menanggapi kembali replik dari penuntut umum yang dikenal dengan duplik itu nanti mereka lakukan. Oleh setelah itu secara teoritis masih dimungkinkan ada lagi yang namanya mir replik tambahan lagi oleh jaksa. Kalau jaksa menganggap ini perlu dia akan minta, tetapi hakim tidak wajib untuk memenuhi tuntutan itu. Yang lazimnya adalah tapi tidak harus dikabulkan oleh hakim. Tidak harus dikabulkan. Nah, kalau dikabulkan nanti oleh hakim, sekiranya ada, tentu hakim juga harus memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk memberikan mir duplik. Karena prinsip hukum kita, terdakwa dan penasihat hukum tetap berada pada saat terakhir memberikan pembelaan dirinya. Baru setelah itu akan diskor nanti sidang. Biasanya hakim akan minta waktu, enggak langsung akan putus itu. Ada kalanya hakim minta waktu untuk mempelajari berkas dulu. Setelah itu belajar berkas nanti berapa minggu misalnya, nanti hakim baru akan mengatakan keputusan yang tanggal berapa. Tidak tertutup juga keputusan yang tanggal berapa akan diundur lagi. Karena mungkin ini sangat butuh waktu yang panjang menurut saya mempelajari begitu banyak berkas, begitu banyak keterangan ahli, alat-alat bukti yang diajukan. Tentu hakim harus akan hati-hati betul di dalam membuat keputusan. Itu satu sisi. Yang kedua, kenapa hakim akan lebih sempurna juga dalam membuat keputusan? Bukan berarti kasus lain tidak sempurna, karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Jadi nama hakim juga dipertaruhkan di mata masyarakat, terdakwa, tersangka, penuntut umum, keluarganya, juga di mata atasannya juga nanti. Tidak tertutup kemungkinan kalau ternyata dinilai ini hakim bagus sekali menangani kasus ini, tidak tertutup kemungkinan ini adalah juga akan menjadikan promosi terhadap hakim-hakim. Dan itu wajar menurut saya. Bagi hakim-hakim yang bagus harus kita berikan tempat-tempat yang bagus, kita promosikan. Baik, tetap ada sisi dari keuntungan dari hakim itu sendiri begitu ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya menjadi tugasnya, tapi ini juga dilihat oleh masyarakat sebagai kaca atau sebagai bentuk atau wajah dari pengadilan kita di Indonesia ini. Kita akan lanjutkan lagi Pak Ahyar untuk perbincangan kita. Baik. Tapi pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak dan kita masih akan kembali di Breaking News Misteri Kematian Mirna dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (USI), dan kita kembali melanjutkan perbincangan kita begitu ya. Tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan begitu, ada 2 hal yang disampaikan oleh kuasa hukum, yaitu masalah yang bersifat substansial dan juga yang bersifat prosedural. Sejauh mana sih hal-hal substansial dan prosedural ini akan mempengaruhi begitu keyakinan hakim melihat sebenarnya dalam persidangan ini Anda beberapa kali mengatakan ada masalah substansial begitu yang cukup dibilang tidak meyakinkan, dan juga masalah prosedural yang banyak sekali dilanggar. Ya, tentu ujungnya pasti adalah untuk merebut keyakinan hakim.
mengenai masalah prosedural ini tadi, kalau prosedurnya tidak dipenuhi, katakanlah demikian, bisa saja nanti persoalan substansi ini tidak disinggung, tidak tertutup kemungkinan itu. Atau persoalan substansi yang dikatakan tadi, kalau kita lihat kan penasihat hukum dan terdakwa mengatakan bahwa dia tidak pelaku, penasihat mengatakan bahwa tidak terbukti ada sianida di dalam perutnya almarhum Mirna. Juga tidak ada bukti, tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica lah yang memasukkan racun. Nah, ini udah mengansut substansi menurut saya. Jadi udah mulai dia nanti akan ujungnya adalah pada ujungnya nanti dia akan bahwa unsur-unsur pasal 340 itu tidak akan terpenuhi. Ujungnya di situ, maka dia akan meminta menurut saya penasihat hukum membebaskan sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP kita tadi, karena yang bersangkutan tidak terbukti bersalah dengan segala argumentasi untuk meyakinkan hakim, maka dia nanti akan menuntut. Tentu adalah memang secara hukum kalau orang memang tidak terbukti bersalah, dia haruslah dibebaskan. Nah, begitu juga sebaliknya. Pihak jaksa pasti juga akan mempertahankan habis-habisan tuntutannya dia bahwa terdakwa itu terbukti bersalah, maka minta dihukum. Nah, ini ada dua, ini yang saya katakan tadi, di dalam proses persidangan ini menurut hemat saya hakim itu sudah mulai ada gambaran, tapi ini tidak tertutup kemungkinan gambaran itu belum utuh. Ibarat mozaik ini masih ada puzzle kayak begitu ya, ada sesuatu yang masih belum lengkap semua nih alatnya, belum bisa dirangkum semua. Nah, itulah rangkuman-rangkuman ini sebagiannya dari puzzle-puzzle yang ada itu tadi dalam bentuk requisitor tuntutan, pledoi pembelaan, replik dan duplik itu tadi. Nah, pada akhirnya nanti hakim akan mempelajari itu semua, barulah dia akan penuh keputusan keyakinannya itu tadi berdasarkan alat bukti yang ada. Baik, jika Anda mengatakan mungkin hakim pada saat ini sudah ada gambaran begitu ya, berbeda sekali dengan posisi JPU yang seolah sudah sangat yakin bahwa terdakwalah pelakunya. Sampai kemarin sudah didakwakan pasal 340 dan kemarin akhirnya tuntutan yang dijatuhkan 20 tahun walaupun tidak ada hal yang meringankan. Nah, tanggapan Anda terkait dengan tuntutan 20 tahun ini, sementara tidak ada hal yang meringankan, apakah ini merupakan hal yang sangat wajar atau ini hal yang janggal? Iya, paling tidak ya menurut saya jarang terjadi hal yang kayak begini. Dari awal saya memprediksi, melihat dari proses persidangan, kelihatannya nih jaksa penuntut umum akan menuntut hukuman yang maksimum. Hukuman yang maksimum yang ada di pasal 340 itu adalah hukuman mati. Dia memang dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana penjara ada dua di situ. Ada pidana penjara yang seumur hidup, ada pidana penjara sementara. Nah, pidana penjara sementara itu maksimum adalah 20 tahun. Begitu menurut ketentuan KUHP kita. Nah, memang secara hukum sih boleh-boleh saja, tapi kalau pada umumnya orang melihat dari proses persidangan, kemudian diungkap hal-hal yang memberatkan pada terdakwa, antara lain juga terdakwa dikatakan sadis, kalau nggak salah begitu ya. Kemudian tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa, maka dituntut dengan 20 tahun. Nah, ini yang menurut saya pertimbangan-pertimbangan di atas sampai tuntutan ke bawah yang kayak begini, saya lihat kok kenapa begitu ya. Nah, itu yang saya sendiri nggak bisa menjawab. Itu tentu jaksa penuntut umumnya yang tahu kenapa dia menuntut begitu. Yang ini menurut saya tidak lazim. Kalau kita lihat kelaziman, kalau begitu dia akan full. Atau kalau memang dia mau 20 tahun ini tadi, kenapa tidak ada hal-hal yang meringankan? Jadi entah satu gitu ya, misalnya Jessica masih muda, mungkin hal-hal yang meringan, Jessica masih muda, maka dia nggak tuntut hukuman mati, dia tidak seumur hidup, cukup 20 tahun. 20 tahun itu kan sementara. Belum lagi nanti orang akan dapat remisi kan, 2 kali sekarang remisi diberikan oleh negara kita. Yang saya dengar ini persoalan remisi PP 99 tahun 2011 kalau salah, mau 12 mau direvisi oleh Menkumham lagi. Itu satu remisi yang diberikan di saat tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Yang kedua adalah remisi yang diberikan, remisi ini adalah pengurangan hukuman bagi narapidana, orang yang sudah dipidana di dalam lembaga pemasyarakatan, itu namanya adalah narapidana ya, menurut Undang-Undang nomor
Ini undang-undang tentang pemasyarakatan 12 tahun 95 itu narapidana dikatakan. Nah itu ada remisi pengurangan hukuman kalau mereka memenuhi syarat. Syarat umumnya adalah berkelakuan baik selama di dalam menjalani hukumannya. Orang yang memperoleh remisi adalah orang yang telah memperoleh keputusan yang tetap, tidak ada lagi upaya hukum banding, dia udah menjalani hukuman. Nah kalau dia berkelakuan baik, nah kalau 20 tahun pasti dia akan memperoleh remisi. Kalau seumur hidup yang dimaksud, nah ini masyarakat sering salah juga ini ya, mengatakan bahwa hukuman seumur hidup itu ada yang mengatakan bahwa berapa umur kita sekarang kita hukum, katakan umur 40 tahun akan dihukum 40 tahun, atau umurnya 30 tahun akan dihukum 30. Tidak begitu. Yang dimaksud dengan hukuman penjara seumur hidup itu adalah orang terpidana itu menjalani, narapidana tadi, maaf, menjalani hukumannya di penjara sampai meninggal. Jadi meninggalnya di penjara. Itu. Kalau hukuman mati kan jelas tidak lagi di penjara tanpa. Jadi kalau dilihat jenis hukuman mati adalah pidana terhadap nyawa, penjara adalah terhadap kebebasan, kemerdekaan. Orang nggak boleh bebas bergerak keluar. Dia dikurung di dalam penjara dahulu namanya, tetapi sekarang ini kita robah namanya lembaga pemasyarakatan. Tempat pidana penjara dijalani itu namanya adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, itu. Nah, ada hal juga yang mungkin mengenai masalah pidana penjara ini tadi, bahwa pidana penjara ini tidak harus dijalani di mana dia dijatuhkan hukuman. Dia bisa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dimanapun sepanjang masih di wilayah Indonesia. Nah, itu dimungkinkan juga kayak begitu. Jadi walaupun kasusnya terjadi di Jakarta, tidak menutup kemungkinan begitu ya, jika nanti ternyata Jessica dijatuhkan hukuman bersalah dan penjara sekian tahun gitu ya, dia bisa ditempatkan di penjara manapun selama itu masih ada di Indonesia. Baik, nah ini terkait dengan tadi begitu ya, Anda mengatakan ada remisi dan lain sebagainya, dan juga tadi pada saat tuntutan juga seolah ada hal yang janggal. Nah, pada saat saya menanyakan hal ini kepada jaksa penuntut umum kemarin gitu, terkait dengan hal-hal yang meringankan, contohnya seperti Jessica masih muda, itu tadi Anda sebutkan begitu. Nah, itu adalah persepsi dari masing-masing institusi akan berbeda. Ketika jaksa penuntut umum mengatakan dia masih muda, maka dia ada waktu untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap jelek begitu dalam dirinya, tapi sebaliknya juga ada pemikiran bahwa ketika dia masih muda, maka dia akan berpotensi untuk melakukan hal yang serupa. Tanggapan Anda? Wajar saja ya, tertiap sesuatu persoalan akan ada minimal tuh ada dua pendapat. Ada yang melihat ini bisa, jadi kita bicara tentang teori kemungkinan, kata mungkin saja. Tetapi pada umumnya orang kalau itu adalah hal-hal yang meringankan mengenai usia ini tadi, pasti dia akan melihat bahwa ini dia masih ada masa depan. Tapi kalau orang melihat usia muda ini berpotensi untuk begitu, dia nggak akan cantumkan di dalam hal-hal yang meringankan. Nah kalau memang demikian, karena dia, kenapa tidak kita masukkan di dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan? Usianya masih muda gitu ya. Karena usia masih muda, masih berpotensi untuk mengulangi kejahatan misalnya. Jadi tempatnya aja, kalau memang kita berpendapat, kalau konsensus berpendapat bahwa usia muda ini bisa untuk memperbaiki perilaku, tetapi bisa juga untuk mengulangi kejahatan tindak pidana dilakukan yang kita kenal dengan residivis. Kalau itu yang dikhawatirkan, masukkan aja kelompok yang di atas, hal-hal yang memperberatkan. Kalau menurut saya begitu, tidak disinggung gitu. Baik, dan juga tadi juga Anda mengatakan ya, jika nanti kita berandai-andai ketika vonis sudah dijatuhkan, tadi juga ada istilah remisi begitu bagi terdakwa yang sudah dijatuhkan vonis dan tidak mengajukan banding. Benar begitu? Ya, tidak lagi ada putusan telah berkekuatan tetap. Dia tidak banding, atau kalau dia banding, dia udah terima putusan pengadilan tinggi, dia nggak kasasi. Itu juga udah tetap. Jadi ketetapan itu bisa di tingkat pengadilan negeri, bisa ada di tingkat pengadilan tinggi, bisa juga nanti setelah putusan Mahkamah Agung. Jadi ada 3 tingkatan putusan pengadilan bisa membuat putusan itu berkekuatan tetap, tergantung apakah para pihak menggunakan upaya hukum atau tidak. Tetapi saya memprediksi di dalam kasus ini, apapun bentuk keputusan hakim nanti, hanya 2 saya katakan, bersalah tidak bersalah. Bersalah pasti dipidana, kalau tidak bersalah pasti bebas. Para pihak ini akan melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum itu di dalam KUHP kita ada 2, dalam hukum acara pidana kita ada upaya hukum biasa. Nah, upaya hukum biasa itu adalah banding, kasasi. Upaya hukum yang luar biasa itu adalah peninjauan kembali atau kasasi untuk kepentingan hukum.
Nah ini upaya hukum, terutama upaya hukum biasa ini menurut saya akan dipergunakan oleh para pihak. Kalau terkiranya nanti hakim memutus bebas, saya yakin memprediksi ini jaksa penuntut umum akan kasasi, karena upaya hukum terhadap bebas tidak banding, dia langsung ke Mahkamah Agung kasasi dia. Nah kalau misalnya dia dihukum, yakin saya ini nggak kasasi, upaya hukumnya adalah banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Saya yakin pihak terdakwa atau penasihat hukum akan banding. Begitu juga sebaliknya nanti, kalau putusan Pengadilan Tinggi ini misalnya tetap menjatuhkan pidana terhadap saudari Jessica, pasti pihak Jessica nanti akan kasasi. Begitu juga sebaliknya, kalau dia ternyata dinyatakan dirubah putusan, dinyatakan nggak bersalah oleh pengadilan hakim tinggi nanti ini, saya yakin juga jaksa penuntut umum akan dia kasasi. Bahkan tidak akan hanya selesai kasus ini, prediksi saya di dalam upaya hukum biasa. Yakin saya para pihak nanti akan mencoba juga menempuh upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, atau juga mungkin bisa juga kasasi untuk kepentingan hukum. Baik, ini terkait dengan banding. Benarkah nanti ketika tuntutan begitu yang kemarin sudah diajukan ini adalah 20 tahun, nah jika vonis ini 2/3 begitu dari tuntutan, maka ini tidak bisa melakukan banding. Tapi jika kurang begitu dari lebih dari 2/3 dari tuntutan yang dijatuhkan, baru bisa mengajukan tindakan banding. Benar seperti itu atau tidak? Itu bukan aturan ya, bukan peraturan perundang-undangan. Itu adalah semacam kebiasaan kelaziman lagi yang ada di dunia kejaksaan itu. Apakah itu masih dipakai saat sekarang? Itu patokannya dahulu, banding atau tidaknya jaksa penuntut umum adalah apakah vonis putusan hakim itu kurang nggak dari 2/3 tuntutannya. Katakan kalau dia menuntut 15 tahun misalnya, kalau kurang dari 10 tahun hukuman, 2/3 dari 15 kan 10 tahun ya, nanti itu akan jaksa, JPU, jaksa penuntut umum akan banding. Itu memang hukum yang tidak tertulis lah selama ini yang tidak terjadi. tertulis tapi biasa dilakukan. Iya, yang saya dengar demikian. Apakah itu masih dipegang konvensi, katakanlah istilah-istilah itu konvensi, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kejaksaan, saya tidak tahu persis juga, dan itu tentu juga tidak mutlak ya. Karena tidak ada yang mutlak, di dalam undang-undang pun ada pengecualian. Begitu, apalagi tentang kelaziman-kelaziman tentu juga ada pengecualiannya dia. Baik, ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada begitu di Kejaksaan Agung begitu, seperti kemarin kita tahu bahwa isu-isu adanya rentut atau rencana tuntutan yang harus didiskusikan terlebih dahulu antara tim jaksa yang menangani kasus ini dengan atasannya atau yang ada di Kejaksaan Agung. Kemarin juga sudah dibenarkan begitu ya terkait adanya diskusi oleh jaksa penuntut umum. Apakah memang diskusi ini bisa merubah begitu tuntutan yang seharusnya diajukan oleh tim inti yang menangani kasus ini, ketika ada diskusi, ada masukan bahwa hukumannya harus sekian misalkan gitu. Apakah ini bisa sangat berpotensi untuk mengubah putusan yang harusnya dijatuhkan? Putusan yang dijatuhkan nggak akan lari dengan didiskusikan oleh pihak kejaksaan. Keputusan yang dijatuhkan adalah kewenangan dari hakim. Ini hanya jumlah hukuman yang berapa lama dia dituntut. Itu adalah kewenangan dari kejaksaan yang menurut informasi yang saya peroleh juga memang runtut itu harus liwat sampai tingkat mana, saya tidak tahu kasus mana sampai mana. Apakah cukup dari lingkungan ketua kejaksaan negeri saja, atau harus naik kepada ketua Kejati, Kejaksaan Tinggi wilayah itu, atau apakah sampai ke pihak Kejaksaan Agung, saya tidak tahu persis bagian-bagiannya yang mana. Tapi selama ini saya juga memperoleh informasi, jadi memang bukan hanya bisa ditentukan secara ini oleh pihak yang maju di dalam persidangan, mereka akan diskusikan karena dia adalah kelembagaan. Jadi berbeda dengan hakim. Hakim itu dia ada kebebasan, memang undang-undangnya hakim bebas di dalam memutus, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, baik hakim agung, ketua pengadilannya nggak boleh. Itu kemerdekaan hakim. Berbeda dengan dunia kejaksaan, dia adalah satu kelembagaan, itu harus diketahui oleh atasan. Memang tentu setiap organisasi atau lembaga mempunyai aturan tersendiri, mempunyai kebiasaan sendiri. Oleh karena itu menurut hemat saya itu bukanlah hal-hal yang harus kita risaukan ya, kan berjalan. Yang harus kita persoalkan, kenapa kok tidak ada hal-hal yang meringankan, kok
ini dituntut 20 tahun. Ini yang mudah-mudahan nanti pihak kejaksaan bisa menjelaskan kepada masyarakat sehingga tidak muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa sih, kan begitu. Kalau ada pertanyaan tentu kan tidak ada salahnya dijawab sebagai informasi bagi publik. Dia juga akan belajar juga, karena saya katakan juga ini adalah kasus Jessica ini memerlukan pembelajaran oleh banyak pihak, penegak hukum, pendidik, masyarakat umum. Dia tahu bagaimana sih hukum itu berproses. Ini sangat bagus juga menurut hemat saya terhadap tindakan preventif semacam pencegahan kepada masyarakat kita untuk melakukan sesuatu yang berbau pidana. Karena kalau kita lakukan begitu, prosesnya panjang, sangat melelahkan, pasti membutuhkan sumber daya macam-macam yang begitu banyak. Nah itu segi positifnya. Karena itu juga lah, karena saya mau juga hadir diundang oleh tiap media untuk memberikan penjelasan ini, ingin juga berkontribusi. Tidak secara a priori pendapat saya adalah benar, bagaimana pandangan saya terhadap persoalan penegakan hukum dan aturan-aturan yang ada di dalam proses penegakan hukum kita, ini biar juga didengar oleh DPR, pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM gitu, untuk selalu memperbaiki hukum kita. Karena setiap hukum itu dia harus, inilah ya, hukum itu Roscoe Pond itu mengatakan hukum berfungsi sebagai sosial kontrol. Jadi hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat. Tapi ada juga fungsi hukum sebagai social engineering. Hukum yang menciptakan sesuatu yang di dalam masyarakat belum ada. Dia membuat satu hal yang baru lah, nilai yang baru. Ini loh hukumnya yang masyarakat belum ada. Nah, dua-dua hal ini saya berharap paling tidak dalam kasus ini hukum berfungsi sebagai social control. Jadi hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan apa yang ada dalam kasus ini? Perbaharuilah peraturan perundang-undangan kita. Baik, jadi ini juga untuk pembelajaran di masyarakat begitu ya, terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, dan juga tadi adanya perbaikan-perbaikan begitu ya dari sisi hukum yang ada di Indonesia. Nah, menurut Anda sebagai pakar hukum, sebenarnya apa sih yang harus masih diperbaiki dari hukum kita jika kita lihat jalannya persidangan ini begitu, kekurangan-kekurangan atau celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita akan membahasnya saat lagi. Pak As Indonesia, Pak Ahyar Salmi begitu ya. Tadi Anda menyoroti banyak sekali yang bisa diambil pelajaran dari sidang ini. Sidang dengan tindak pidana biasa dengan perlakuan yang bisa dibilang agak sedikit berbeda begitu ya, bahkan luar biasa Anda bilang dengan banyaknya saksi, ahli begitu, dan juga banyaknya persidangan yang dilakukan. Apa yang harusnya diperbaiki berdasarkan dari hal-hal yang mungkin pernah begitu ya menjadi koreksi dari kuasa hukum? Kalau saya melihat selama persidangan ini ya, kalau kita pakai teori Friedman, ini yang dipakai juga oleh Presiden Jokowi di dalam reformasi hukum ya. Teori Friedman itu mengatakan hukum itu adalah suatu sistem, ada 3 subsistemnya. Satu adalah peraturannya, yang kedua adalah kelembagaannya, yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Nah ini yang harus kita perbaiki. Tetapi saya berpendapat bukan hanya mengenai masalah peraturan, kelembagaan, sumber daya, ada juga subsistem hukum itu bisa juga kita katakan, pendidikan bisa dikatakan juga bagian subsistem daripada hukum, juga pendidikan hukum itu sendiri. Kemudian bisa juga kita katakan subsistem itu adalah administrasi pengadilan kita, administrasi penegakan hukum kita. Ini menurut hemat saya juga banyak harus kita reformasi, bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya dengan cepat. Ini perlu juga, coba kita cari ya, kayak di negara-negara lain, kalau melihat seseorang record tentang kriminalnya itu dengan gampang dia mengklik nanti akan keluar. Di kita belum bisa itu, belum tahu. Bisa aja orang satu tempat melakukan tindak pidana, dipindah ke tempat lain nggak tahu bahwa dia ini sudah pernah melakukan tindak pidana. Itu sepengetahuan saya, kita belum ada record itu. Harusnya ini baik polisi, jaksa atau pengadilan sudah ada nama. Nah, kalau itu yang kita mau benahi administrasi ini tadi juga ya, tentu dia tidaklah ujungnya adalah mengenai masalah hanya satu KTP. Ini kan yang lagi digalakkan KTP tunggal. Selama ini kan juga satu orang bisa 10 KTP. Dia tempat duduk di mana-mana, susah jati dirinya. Dan nah ini yang saya melihat yang sulit ini pemerintah dengan cepat mewujudkan KTP yang elektronik yang tunggal ini bisa langsung diakses nanti ke lembaga-lembaga penegakan hukum. Itu perlu juga kita reformasi. Kemudian adalah peraturannya yang saya katakan juga beberapa waktu lalu, lagi saya ulangkan, misalnya dalam persidangan ini kita lihat menghadirkan ahli dari luar negeri. Ini belum ada aturannya yang saya tahu.
KUHP pasti tidak mengatur. Boleh tidak? Kalau boleh apa syaratnya? Kan begitu. Sehingga memenuhi syarat orang dihadirkan tidak lagi ada di persoalan masalah visanya apa, sehingga itulah yang menimpa Profesor Beng Beng Ong kan, karena dia datang dengan visa kunjungan itu nggak boleh. Nah, ternyata kan akhirnya dicekal selama 6 bulan. Nah, inilah akibat. Ini bisa kita cegah kalau peraturan kita lengkap. Ini juga perlu. Juga saya lupa ya, apakah undang-undang contempt of court kita sudah jadi disahkan nggak? Penghinaan terhadap jalannya persidangan kita. Nah, contoh kita lihat kemarin itu kan terjadi juga sedikit ramai suara yang di pengunjung ini kan udah mulai semakin jelas terbelah dua. Ada yang mengatakan ini tidak bersalah, tentu akan mendukung Jessica. Ada yang mengatakan bersalah, tentu akan lari kepada umum. Saya melihat sudah ada di ruangan sidang seperti itu. Bahkan juga di Indonesia, bahkan kalau dilihat kemarin keterangan dari Pak Oto juga, dia sudah mendapat dukungan dari banyak tempat juga. Jadi udah ada. Nah, ini gimana sih aturan-aturan di dalam persidangan kita ini? Kalau memang sudah dibuat, apakah itu hanya tata tertib atau perlu kita atur juga dalam bentuk undang-undang, sehingga penjatuhan sanksi terhadap orang yang melanggar itu lebih landasan hukumnya lebih kuat dan lebih mengikat. Nah, ini perlu kita pikirkan juga tentunya. Nah, berikutnya juga adalah mengenai masalah kalau kita lihat ini kan KUHP kita mau kita robah ya. Kalau kita combine apa yang terjadi di luar negeri itu penasihat hukum atau apa bisa untuk meyakinkan hakim dia berdiri juga. Memang di sana kan mereka sistem juri untuk meyakinkan juri ini guilty or not guilty-nya tersangka, nanti dia akan membuat sedemikian. Kita bukan. Nah, apakah bisa juga tidak para penasihat hukum atau mungkin jaksa penuntut hukum mengekspresikan pembelaan tuntutannya seperti yang kayak apa yang kita modifikasi, sehingga kita ya tentu tidak meniru 100%, tapi kita modifikasi hal yang ada ini, sehingga ekspresi itu juga diperlukan, bisa dinilai oleh hakim tentang membuat dia yakin atau tidak. Nah, ini perlu kita tinjau juga dalam hukum acara kita. Itu antara lain ya, dalam segi peraturan perundang-undangan juga ada tentang kelembagaan, mungkin tidak terlalu relevan di sini karena semuanya penasihat hukum, jaksa penuntut umum, hakim itu sudah dikategorikan semua oleh undang-undang sebagai penegak hukum. Yang paling terakhir diakui sebagai penegak hukum itu adalah advokat melalui undang-undang advokat tahun 2012 ya, nomor 4 2012 kalau nggak salah, undang-undang advokat itu sudah diakui karena para advokat minta bahwa mereka dijadikan status advokat penasihat hukum ini tadi sebagai penegak hukum. Nah, tinggal persoalan kalau penegak hukum hal-hal apa yang mereka juga, ini kelihatannya belum juga ada rinci. Jangan sampai orang di dalam menegakkan hukum itu nanti dilakukan penuntutan. Kalau terhadap hakim kan dengan tegas tidak boleh dituntut. Jaksa saya lupa, penasihat advokat saya juga lupa ketentuannya. Tentu kita selama dia untuk memang jurisprudensi sudah ada. Ketika Pak Yap kalau nggak salah almarhum dahulu memberikan suatu pembelaan, pernah dibawa diproses secara pidana, kemudian dikatakan untuk pembelaan klien tidak ada masalah. Nah, jangan juga sampai orang dalam rangka penegakan hukum ini, semua dalam penegak hukum itu harus kita berikan sesuatu imunitas lah ya terhadap tuntutan. Ada baru-baru ini yang meminta juga imunitas terhadap kalau nggak salah KPK meminta juga hak imunitas terhadap di dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini perlu kita pikirkan juga terhadap penegak hukum tentang imunitas selama dia menjalankan tugasnya itu, dan yang bersangkutan dengan tugas tentu jangan mereka digugat baik secara pidana, perdata, administrasi negara, sehingga dia dengan bebas untuk melaksanakan tugas, tidak dibayangi oleh rasa takut, rasa kasus yang harus membayangannya. Ini perlu kita sempurnakan. Banyak lagi menurut hemat saya ketentuan perundang-undangan yang menyangkut sistem peradilan pidana kita tinjau. Baik. Karena yang menyangkut sistem peradilan pidana ini banyak benar ini. Ada undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang advokat, kehakiman, lembaga pemasyarakatan,
itu adalah orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana kita. Jadi peraturan-peraturan yang menurut mereka, menurut hemat saya perlu kita sesuaikan dengan kondisi kekinian. Baik, nah ini juga kan terkait dengan perundang-undangan, banyak sekali begitu ya, masing-masing institusi di sini memiliki perundang-undangan masing-masing begitu ya. Tapi bagaimana dengan di kepolisian, contohnya seperti Perkap begitu, peraturan Kapolri yang dalam hal itu mengatur seperti hal-hal yang harus diambil pada saat korban meninggal akibat racun. Ada banyak sekali poin-poinnya kemarin seperti yang disebutkan, dan juga ada hal-hal begitu ya yang seolah dilanggar dari peraturan Kapolri ini. Apakah Perkap ini juga bisa menjadi dasar ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Perkap tersebut untuk dibawa ke sidang ini? Nah, sejauh mana nanti kan kembali lagi melihat ini, kan ini Perkap. Sejauh mana ini dia berlaku keluar? Apakah hanya itu berlaku di lingkungan kepolisian saja, atau dia akan mengikat juga pihak luar? Itulah yang saya katakan tadi. Kalau saya lebih cenderung hal-hal yang kayak begitu kita angkat saja ke dalam undang-undang, sehingga jelas mengikatnya dia, tidak lagi kita ragukan. Kalau ini akan debatable nanti, dan itu kan sudah terjadi kan. Kalau kita simak dengan baik tuntutan requisitor dari jaksa, kan tidak ada masalah persoalan bahwa ini tidak juga memenuhi apa yang ada di Perkap. Sementara pihak penasihat hukum mempersoalkan, ini dikatakan kok berbeda dengan Perkap. Nah, ini kan larinya nanti adalah kekuatan mengikatnya ini sejauh mana peraturan ini. Inikah di internal atau keluar? Coba kalau kita atur itu di KUHAP ya, tentu tidak akan terjadi perdebatan seperti ini. Nah, ini antara lain yang harus kita perbaiki juga, kita kaji tentunya dengan seksama. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya mudah-mudahan ada pihak kejaksaan, ada pihak-pihak tertentu yang mencatat ketentuan-ketentuan mana yang harus kita tinjau. Kalau yang belum ada kita adakan, yang mungkin sudah ada belum lengkap kita lengkapi. Baik, berkaca begitu ya tadi ketika Pak Ahyar ini membandingkan begitu antara hukum di Indonesia dengan hukum di luar negeri begitu ya, di luar negeri ini seolah sudah lebih kekinian begitu dibandingkan dengan yang ada di Indonesia yang harus diperbarui begitu terkait dengan KUHAP-nya. Tapi ada juga ini terkait dengan hal-hal seperti kalau di luar negeri ketika suatu kasus diselesaikan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, maka dengan mudahnya di luar negeri pun akan segera ditutup kasus tersebut dan terdakwa ini dinyatakan bebas begitu demi hukum. Apakah di Indonesia tidak sesaklek itu terkait dengan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh misalkan pihak kepolisian ataupun jaksa penuntut umum begitu? Apakah itu juga bisa dengan mudahnya untuk dikatakan batal demi hukum ketika ada kesalahan-kesalahan dalam prosedural? Saya belum menemukan contoh kasusnya. Bisa saja sudah ada, tapi saya yang tidak mengikuti bisa juga. Tapi saya belum menemukan kelihatan. Yang ada kalau persoalan prosedur itu adalah ketika eksepsi, tidak mengenai masalah ini tadi. Di dalam persoalan eksepsi bahwa dakwaan ini mungkin dinyatakan tidak dapat diterima. Berbeda ya, ditolak dengan tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, disempurnakan lagi prosedural itu nanti, itu bisa diajukan lagi. Nah, di dalam substansi menolak saya belum menemui itu. Nanti kita lihat saja. Ini kan sudah dikemukakan juga oleh pihak penasihat hukum. Apakah keputusan hakim? Karena keputusan pengadilan salah satu juga sumber hukum kita memang yang jurisprudensi. Tetapi keputusan pengadilan itulah sebenarnya menurut saya hukum yang sesungguhnya, bukan hanya peraturan-peraturan itu kan hanya tulisan di atas kertas. Jadi law in action-nya adalah putusan pengadilan. Baik, dan juga pada saat kemarin begitu ya, ada sejumlah poin-poin dalam tuntutan yang di luar persidangan ini dipermasalahkan begitu oleh penasihat hukum yang katanya nanti akan dibawa ke pledoi. Salah satunya adalah hal-hal seperti tidak adanya otopsi begitu dalam persidangan, yang pasti ini menjadi kunci yang akan dimanfaatkan oleh penasihat hukum untuk menyerang balik begitu dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum. Anda sebagai pakar hukum pidana menganggap otopsi ini seberapa penting? Apakah ini menjadi istilahnya golden evidence begitu terkait dengan kasus ini? Ini kalau kita lihat, ini kan bukan ininya saya, wilayah saya. Ini lebih kepada dunia kedokteran sebetulnya. Kemarin kan sudah diperdebatkan. Kenapa kedokteran? Yang mencari tahu meninggal orang ini kenapa? Kan dokter, bukan saya ini. Nah, di dokter kemarin itu kelihatannya ada dua pendapat kan. Ada yang mengatakan ya kalau nggak lengkap, kalau nggak salah itu dokter Budi Sampurno ya. Kalau nggak ini kan dibilang kalau nggak lengkap ini kan juga sudah bisa
cukup memadai. Anda mengatakan oh ini tidak bisa, jadi tetap kembali lagi pada perdebatan. Baik. Karena tidak kita kembali lagi, kalau saya lihat ke aturan, tidak dengan tegas juga kita atur dalam undang-undang. Kalau ini tidak dilakukan maka akan bagaimana ininya. Nah itu yang saya inginkan. Untuk otopsi sendiri memang tidak diatur begitu dalam perundang-undangan. Jika memang otopsi ini dibutuhkan untuk menguak dari fakta terhadap kasus tersebut. Ketentuan otopsi ada beberapa hal yang diatur, tapi tidak terlalu rinci. Apakah memang kalau yang separuh-separuh katakanlah tanda kutip seperti itu bagaimana? Ini akan dikaitkan nanti tentu kepada alat bukti. Nah itu yang belum ada, yang hal-hal yang seperti itu ditolak atau hanya dia akan menjadi petunjuk. Bagaimana nanti? Misalnya begini, di dalam hukum itu ada orang, ada hubungan darah dia, dijadikan saksi. Menurut undang-undang ini nggak boleh, kecuali yang pihak yang bersangkutan mengizinkan, terdakwa atau pihak yang terlibat di situ, silahkan dia akan diberikan disumpah. Beda ya, saksi yang disumpah dengan yang tidak disumpah itu akan beda. Itu kalau yang disumpah kesaksian, kalau ini hanya keterangan saja, beda pembuktian. Dia nanti kalaupun apa, larinya adalah kepada petunjuk, hakim yang akan menilai. Dia tidak berdiri sendiri. Beda kalau kesaksian dia berdiri sendiri. Nah apakah bagaimana bentuknya dengan kondisi yang kayak begini? Ini yang kita tunggu juga dari keputusan pengadilan nanti, ngelihat apakah akan ditolak atau dia terima tapi ditaruh di dalam petunjuk. Bisa hal itu, karena ini memang tidak sepengetahuan saya, bisa saja saya juga tidak tahu semuanya tentunya ya. Sejauh mana nanti fungsinya lagi adalah kepada alat bukti lari ini tadi nih. Apakah ditolak sama sekali atau bisa dimasukkan ke dalam petunjuk hal-hal yang katakanlah dinilai tidak sesuai dengan apa yang perkap itu tadi ya. Baik, dan terkait juga dengan salah satu hal yaitu digital evidence begitu, yang pemutaran CCTV dibedah oleh ahli digital evidence begitu, yang selama ini mungkin tidak pernah ditampilkan pada sidang-sidang sebelumnya begitu. Dan juga kemarin ada dugaan terkait dengan adanya rekayasa. Apakah dengan hal-hal seperti ini yang mungkin sebelumnya belum diatur oleh undang-undang, ini bisa nanti disahkan untuk menjadi undang-undang seperti CCTV menjadi alat bukti? Kalau menjadi alat bukti, ini bagaimana sih hakim itu nanti dia mempunyai hak kalau dianggap peraturan ini kurang jelas atau tidak lengkap. Hakim itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak lengkap. Kalau sekira diposisikan itu adalah tidak lengkap, kurang jelas, ada sarana yang diberikan oleh ilmu hukum, itu yang namanya penafsiran, interpretasi. Jadi hakim nanti boleh menemukan hukum melalui interpretasi, rechtfinding tadi. Dia membuat hukum, dia rechtfinding di situ melalui interpretasi. Apa diinterpretasikan barang bukti ini nanti ke dalam alat bukti oleh hakim. Apakah dia akan melihat, dia posisikan di dalam bentuk alat bukti sendiri, atau dikaitkan ke dalam apakah itu termasuk juga apakah itu surat? Karena berupa elektronik, bisa nggak surat elektronik kan ada juga ya. Di elektronik surat itu kan bisa kita lihat gambar juga kan. Apakah situ tempatnya oleh hakim nanti ke surat atau ditarik ke dalam petunjuk? Ini yang kita inginkan dari hakim di dalam putusannya. Kalau dia menolak, dia tolak, alasannya apa? Kalau diterima, di mana ditempatkan? Ini tempatnya nanti adalah dalam penemuan hukum, dan menurut hemat saya hakim berwenang dan diberikan oleh undang-undang untuk menemukan hukum terhadap peraturan yang tidak lengkap, yang kurang jelas, melalui konstruksi interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Baik, kemarin juga terkait dengan tuntutan begitu ya, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa adanya terdakwa diduga memasukkan sianida yang diduga jumlahnya adalah 5 gram. Itu ada di tuntutannya. Tapi kalau menurut penasihat hukum, ini 5 gram ini dari mana begitu untuk mempertanyakan. Padahal untuk gambarnya sendiri tidak terlihat begitu Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopi korban begitu sampai akhirnya muncul sianida seberat 5 gram. Tanggapan Anda? Dari segi hukum bisa nggak? Iya, ini pasti selalu, ini kan membuktikan lagi bahwa dua pihak ini tidak akan ada titik sama ini. Dia akan mencari titik perbedaan, bukan mencari titik persamaan ini. Antara JPU dengan ini, dia akan mencari titik perbedaan mereka. Ini katakan ada, ini berbeda, ini bisa atau tidak, mana dilihat atau tidak. Pasti, karena tentu pihak penuntut umum ingin, penasihat hukum ingin, mana dong orang yang secara nyata. Pasti bukti yang kayak begitu.
Kalau menurut prediksi saya, JPU nanti itu akan mengatakan memang tidak, ini mungkin dari gambar-gambar, dari keterangan segala macam, apakah begitu nanti larinya. Tapi Anda sendiri sebagai pakar hukum begitu, apakah menilai 5 gram ini bisa dijadikan alat? Padahal kan ini tidak diketahui untuk menuangkannya itu kapan, di mana, sampai muncul angka 5 gram. Dari sisi hukum bisa tidak dipergunakan seperti itu? Jangan terlalu jauh saya untuk memberikan penilaian itu. Menurut saya nanti khawatir mempengaruhi hakim, para pihak nanti juga komplain di situ ya. Kembali lagi pada hakim. Dua pihak berbeda pandangan, hakim yang mana yang akan diikuti? Tentu dengan alasan-alasan. Nah kalau udah ada kayak begitu, kita ketemu satu hukumnya. Nah baru kita bicara, menunjuk berdasarkan keputusan pengadilan ini ada. Nah kalau hanya murni pendapat-pendapat yang kayak begitu, saya mohon maaf untuk tidak menjawabnya dulu, karena ini belum diputus. Baik, tapi kalau dari Anda sendiri sebagai pakar hukum melihatnya nih, apakah memang alat-alat bukti yang ada dalam persidangan ini sudah ada satu keyakinan hakim yang kita ini adalah milik hakim begitu ya, dan juga 2 alat bukti yang meyakinkan atau 2 alat bukti yang kuat? Anda melihatnya seperti apa? Dia alat bukti ini kan ada 5. Satu ada keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, kelima adalah keterangan terdakwa. Petunjuk ini yang hakim punya nih. Yang 4-4-nya ini para pihak ini mengemukakan. Semuanya dikemukakan itu. Dia akan memanfaatkan apa keterangan Jessica tentang keterangan terdakwa. Pasti mereka akan menggunakan dalil-dalil mereka. Kalau jaksa mengatakan dari situ nanti akan terbukti. Nah, kalau ini mengatakan dari situ nanti tidak akan terbukti. Ahli, saksi kan banyak kan, kedua belah pihak juga mengajukan saksi kan. Memang tidak ada saksi yang lihat itu, tapi saksi ada. Yang kemudian ahli, kedua-duanya mengajukan, banyak sekali ahli. Kemudian surat, dua-duanya mengajukan surat juga. Terdakwa, ya terdakwa memang ada di situ. Tinggal ini petunjuk adalah hakim yang dua-duanya mungkin, kalau menurut Kuham ini adalah kewenangan hakim tentang petunjuk ini. Nggak tahulah kalau bisa diperluas juga nanti, apakah para pihak itu mengatakan ini petunjuknya enggak terbukti, kalau di situ mengatakan petunjuk ini terbukti. Nah nggak tahu juga kita diterima atau tidak oleh hakim. Ini yang kita memang sudah ingin menunggu, ingin tahu sebetulnya, tapi perlu kesabaran lagi. Ini adalah suatu proses di dalam sistem peradilan pidana kita, memang demikian. Baik, jadi walaupun memang kelima hal ini sudah ada begitu ya, tapi lagi-lagi ini akan dikembalikan ke hakim. Bagaimana hakim menilainya begitu, apakah memang alat bukti, saksi begitu ya, terkait dengan saksi, ahli dan lain sebagainya, ini apakah yang lebih menguatkan hakim ini adalah dari sisi jaksa ataupun dari sisi kuasa hukum, dan petunjuk lagi-lagi ini adalah milik hakim, dan ini semua hakim yang berhak untuk menilainya. Kita tinggal lihat saja begitu ya apa yang akan terjadi nanti. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Ahyar Salmi terkait dengan sidang pledoi begitu yang akan dilanjutkan pada hari ini, dan rencananya akan dimulai pada pukul 9. Namun hingga saat ini saya informasikan kepada Anda bahwa belum ada tanda-tanda sidang akan dimulai. Bahkan unsur-unsur persidangan juga masih belum terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.